Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Pada video kali ini kita akan fokus mempelajari hukum Faraday kedua. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, menyatakan bahwa massa itu akan sebanding dengan massa ekivalen. Massa ekivalen itu sendiri sama dengan massa atom reaktif dibagi bilangan oksidasi. Ini atom reaktif zat yang mengalami reduksi. Lantas bagaimana jika ada dua larutan atau lebih kemudian dielektrolisis dengan jumlah listrik yang sama? Ternyata perbandingan massa zat yang dibebaskan itu akan sama dengan perbandingan massa ekivalen zat tersebut. Maka dapat dituliskan ke dalam persamaan W1 dibandingkan W2, W1 ini massa zat 1 dari larutan pertama dibandingkan massa dari larutan kedua itu akan sama dengan massa ekivalen zat 1 dengan massa ekivalen zat kedua. Kita langsung lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 0,54 gram aluminium dari lelehan aluminium oksida. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, berapa gram tembaga yang dapat diendapkan? Dari soal, kita dapatkan lelehan aluminium oksida dan larutan tembaga 2 sulfat. Yang perlu kita perhatikan adalah logam yang akan mengendap. Apakah dapat mengalami reaksi reduksi atau tidak? Ingat video pembelajaran sebelumnya mengenai reaksi elektrolisis. Aluminium itu tidak dapat mengalami reduksi jika dalam bentuk larutan. Namun karena bentuknya lelehan, maka dia mengalami reduksi. Dari hukum Faraday kedua, kita mendapatkan persamaan W1 per W2 sama dengan massa ekivalen 1 dibagi massa ekivalen 2. Kita anggap W1-nya itu miliknya logam Al, W2-nya miliknya logam Cu. Al yang didapatkan itu 0,54 gram. Massa ekivalen Al itu ArAl 27 dibagi bilox Al atau muatan Al yaitu 3. Kemudian massa ekivalen Cu, ArCu-nya 63,5 dibagi 2 karena bilox Cu itu 2, tembaga 2 sulfat. Dari hasil perhitungan kita bisa mendapatkan massa tembaga yaitu 1,905 gram. Massa tembaga yang didapatkan dari hasil elektrolisis menggunakan arus yang sama untuk mengendapkan aluminium dari lelehan aluminium oksida. Contoh soal kedua, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat, berapa gram nikel dapat diendapkan? Contoh soal kedua tidak jauh berbeda dengan contoh soal yang pertama. Ada perak dan juga nikel. Kita anggap peraknya itu W1, nikelnya W2. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Massa perak yang diketahui itu 1,08 gram. Massa nikel yang dicari. Perbandingan massa ekivalen perak dengan nikel, kita cari massa ekivalen perak. Ar perak 108 dibagi 1, 1 ini bilangan oksidasi perak, dibagi Ar nikel 59 dibagi 2, bilox dari nikel. Dari perhitungan kita dapatkan massa nikel dari hasil elektrolisis dengan arus yang sama untuk mengendapkan perak itu sebanyak 0,295 gram. Untuk menentukan massa hasil elektrolisis larutan satu dengan lainnya, pertama kita harus melihat dulu logam apa yang mengalami reduksi.
Setelah kita ketahui logam yang mengalami reduksi, selanjutnya kita mencari massa ekivalen dari logam tersebut. Demikian video penjelasan mengenai hukum Faraday kedua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.